Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, pernahkah kita merasa putus asa saat masalah datang silih berganti, saat pintu-pintu seolah tertutup rapat, dan kita merasa sendirian di tengah badai kehidupan? Di titik terendah itulah seringkali setan datang membisikkan jalan pintas yang tampak begitu menggiurkan. Jalan pintas yang bernama sihir. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan seringkali dianggap tabu, sihir ketika iblis menyamar jadi penolong. Kisah ini mungkin terasa dekat, mungkin pernah kita dengar dari lingkungan sekitar, atau bahkan tanpa kita sadari, pernah terlintas di benak kita saat sedang diuji. Bayangkan sebuah desa kecil yang tenang. Di salah satu rumahnya, hiduplah seorang wanita yang hatinya sedang hancur. Suaminya yang dulu begitu mencintainya, kini berubah sikap, dingin, acuh tak acuh, dan seolah tak lagi peduli. Setiap hari, ia menangis, meratapi nasib rumah tangganya yang berada di ujung tanduk. Ia sudah mencoba segala cara, berbicara baik-baik, memperbaiki diri, namun tak ada yang berubah. Keputusasaan mulai menyelimuti hatinya. Dalam kegalauannya, ia mendengar cerita dari mulut ke mulut tentang seorang orang pintar di desa seberang. Seseorang yang konon katanya mampu menyelesaikan segala masalah, termasuk urusan rumah tangga. Tanpa pikir panjang, dengan sisa harapan yang ia miliki, wanita itu pun nekat berangkat. Ia menempuh perjalanan jauh, melintasi sawah dan sungai, hanya demi satu tujuan: mendapatkan kembali cinta suaminya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun. Dengan wajah penuh harap, wanita itu menceritakan semua keluh kesahnya. Sang dukun tersenyum tipis, seolah memahami betul penderitaan yang dirasakan tamunya. Ia kemudian masuk ke dalam bilik dan kembali membawa sebotol air bening. "Minumkan air ini pada suamimu," katanya dengan suara pelan. "Ini hanyalah sebuah ikhtiar. Usaha kita sebagai manusia. Tentu dengan sedikit bantuan dari mereka yang tak terlihat." Kata ikhtiar itu terdengar begitu meyakinkan di telinga sang wanita. Ia merasa ini adalah usaha yang wajar. Ia berpikir, ini bukan menyekutukan Tuhan. Ini hanya perantara. Dengan keyakinan semu itu, ia menerima air jampi tersebut dan membayarkan mahar yang diminta. Hatinya sedikit lega, membayangkan suaminya akan kembali seperti sedia kala. Setibanya di rumah, dengan hati-hati ia mencampurkan air itu ke dalam minuman suaminya. Hari pertama, kedua, ketiga, ia menunggu dengan cemas. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah keajaiban yang ia harapkan. Bukannya kembali mesra, suaminya justru semakin aneh. Ia menjadi mudah marah tanpa sebab, sering berteriak-teriak, dan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Rumah yang dulu hanya dingin, kini terasa panas, seperti neraka. Pertengkaran hebat meledak setiap hari. Suasana menjadi begitu mencekam. Anak-anak ketakutan, dan ia sendiri merasa hidupnya tak lagi tenang. Hatinya menjadi gelap, pikirannya kacau, dan ia sering merasa ada sesuatu yang mengawasinya di dalam rumah. Tidurnya tak pernah nyenyak, selalu dihiasi mimpi buruk yang menakutkan. Saudaraku, wanita itu tidak sadar ketika ia mendatangi dukun dan mempercayai ucapannya, ia telah melakukan sesuatu yang sangat fatal. Ia telah membuka sebuah pintu. Pintu yang seharusnya selalu tertutup rapat. Pintu bagi iblis dan bala tentaranya untuk masuk dan mengacaukan hidupnya. Air jampi itu bukanlah solusi, melainkan kunci pembuka gerbang malapetaka. Sang dukun dengan kedok sebagai penolong, pada hakikatnya adalah agen iblis. Ia membungkus kesyirikan dengan istilah ikhtiar.
menipu orang-orang yang sedang lemah imannya. Ia menjanjikan kebahagiaan, padahal yang ia tawarkan adalah kehancuran abadi. Inilah tipu daya setan yang paling berbahaya. Ia datang saat kita lemah, menyamar sebagai sahabat, dan menawarkan solusi instan yang sebenarnya adalah racun mematikan. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang sangat keras mengenai hal ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Perhatikan betapa beratnya ancaman ini. Bukan sekadar dosa biasa, tapi kufur, mengingkari seluruh ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah. Mengapa? Karena saat kita percaya pada dukun, kita secara tidak langsung telah menafikan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang mampu memberi manfaat atau menolak mudarat. Kita telah menyekutukannya. Sihir, pelet, santet, atau apapun namanya, bukanlah sekadar trik atau bantuan dari makhluk halus. Ia adalah sebuah perjanjian, sebuah kontrak yang dibuat dengan setan. Untuk mendapatkan bantuan dari mereka, seseorang harus rela melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Ia harus rela menukar imannya, menukar akhiratnya, demi secuil kenikmatan dunia yang fana dan menipu. Hasil dari sihir tidak akan pernah membawa ketenangan sejati. Mungkin untuk sesaat tujuannya tercapai. Suami yang pergi bisa kembali, usaha yang macet bisa lancar. Tapi itu semua adalah kebahagiaan palsu. Di baliknya ada harga mahal yang harus dibayar. Hati menjadi keras, ibadah terasa berat, hidup penuh was-was, dan hubungan dengan Allah menjadi rusak total. Rumah tangga yang dibangun di atas pondasi sihir adalah rumah tangga yang rapuh, siap hancur kapan saja ditiup angin fitnah. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan saat ditimpa masalah berat? Apakah kita hanya pasrah tanpa berbuat apa-apa? Tentu tidak. Islam mengajarkan kita untuk berikhtiar, tapi ikhtiar yang sesuai dengan syariat. Pertama, kembalilah kepada Allah. Dialah pemilik segala solusi, pemegang kunci setiap hati. Perbanyaklah doa, terutama di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam terakhir. Menangislah di hadapan Dia. Adukan semua keluh kesahmu kepadanya. Allah berfirman, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sungguh, tidak ada perantara yang lebih baik antara seorang hamba dengan Tuhannya selain doa. Kedua, perbaiki diri dan tingkatkan kualitas ibadah kita. Coba introspeksi. Mungkin masalah yang datang adalah teguran dari Allah karena kelalaian kita. Perbaiki sholat kita, perbanyak sedekah, basahi lisan dengan zikir dan istighfar. Ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Ketika Allah sudah ridho, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ketiga, berusahalah secara manusiawi dengan cara yang halal dan baik. Jika masalahnya adalah rumah tangga, komunikasikan dengan pasangan secara baik-baik. Jika perlu, libatkan pihak ketiga yang bijaksana dan amanah, seperti orang tua atau seorang ustadz yang paham ilmu agama untuk menengahi. Bukan dukun atau orang pintar. Jika masalahnya adalah rezeki, bekerjalah lebih giat dengan cara yang halal, bukan dengan penglaris atau pesugihan. Saudaraku, ingatlah selalu, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang berserah diri kepadanya. Mungkin ujian terasa berat, mungkin jalan keluar terasa jauh, tapi percayalah, di balik setiap kesulitan,
Allah telah siapkan kemudahan. Jangan pernah menukar iman kita dengan solusi instan yang ditawarkan setan. Jangan pernah mencari pertolongan pada kegelapan, karena hanya Allah lah satu-satunya sumber cahaya dan pertolongan. Kisah wanita tadi adalah pengingat bagi kita semua. Sihir bukanlah solusi. Ia adalah awal dari kehancuran. Dukun bukanlah penolong. Ia adalah utusan iblis yang menyamar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dari segala bentuk sihir dan tipu daya setan, serta menguatkan iman kita untuk selalu bergantung hanya kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang terhindar dari bahaya syirik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.